ingin agar kalimat keadilan sosial bagi menjadi kenyataan. Kita ingin itu menjadi kenyataan. Bakal calon presiden atau baca pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, Anies Rashid Baswedan PSD, menyatakan bahwa kontestasi pemilihan umum 2024 bukan semata perebutan kekuasaan karena pemilik kekuasaan tertinggi di Republik Indonesia adalah rakyat. Pemilik kekuasaan di Republik ini adalah rakyat. Jadi ini tidak sedang berbicara tentang hilangnya kekuasaan, pindahnya kekuasaan. Kekuasaan tidak pernah pindah. Kekuasaan itu adanya di rakyat. Yang berpindah dan berganti itu kewenangan dalam menjalankan kekuasaan. Iya, kekuasaan. Jadi kalau sekarang itu orang merasa nanti ada khawatir kehilangan kekuasaan. Tidak, kekuasaan nggak pernah hilang, kekuasaan di tangan rakyat. Kalau ada yang merasa kekuasaan di tangan dirinya, maka dia sedang tidak menghargai prinsip-prinsip dasar dalam sebuah demokrasi. Itu pasti. Karena prinsip dasar demokrasi, kekuasaan ada di tangan rakyat. Jadi jangan pernah bicara tentang kehilangan kekuasaan. Tidak ada kekuasaan yang hilang, yang ada adalah pergantian kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan. Inilah prinsip modern yang kami bawa di dalam perubahan di Republik ini. Bahwa kita ingin mengembalikan persis hari ini 25 tahun, bulan ini 25 tahun reformasi. Jadi jangan pernah ada yang merasa bahwa pemegang kekuasaan kecuali rakyat. Yang ada adalah pembawa kemenangan. Jadi itu, karena itu nggak usah khawatir soal tadi ancam-mengancam. Tidak ada, karena ini soal sirkulasi, rotasi pemegang kewenangan dari rakyat. Itu aja ya, makasih. Hal ini ditegaskan oleh Anies dalam jumpa pers yang digelar di Sekretariat Koalisi Perubahan di Jalan Brawijaya 10, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, hari Jumat tanggal 5 Mei 2023. Menurutnya, KPP melakukan komunikasi dengan rakyat selama bulan Ramadan 1444 Hijriah tahun 2023 untuk mendengarkan aspirasi rakyat. Saya pribadi berjalan ke banyak tempat, melakukan tirakat. Ini bukan safari Ramadan, bukan juga belusuan, tapi ini adalah satu tirakat, proses di mana kita mendengar, berdialog dengan masyarakat secara langsung untuk mendapatkan kondisi terkini, aspirasi terkini, perasaan terkini dari masyarakat wilayah. Jadi perjalanan tirakat kemarin memberikan bekal yang lebih kuat lagi kepada kita tentang perlunya kita menseriusi perubahan ini. Ada beberapa tema utama yang kemudian ini akan menjadi agenda yang kita bawa. Ada persoalan yang sangat serius yang terkait dengan kemiskinan. Yang kedua terkait dengan biaya hidup dan kebutuhan pokok yang harganya tinggi. Yang ketiga adalah lapangan kerja. Jadi Koalisi Perubahan untuk Persatuan sudah mulai membahas tentang agenda yang senyatanya dibutuhkan oleh masyarakat. Koalisi ini sudah berbulan-bulan bekerja dan pembahasan-pembahasan yang terkait dengan porsi-porsi personalia dan lain-lain itu sudah diselesaikan di awal. Sekarang kita mulai pada substansi perubahan. Yang ketiga adalah pembahasan mengenai calon wakil presiden. Tim juga mulai membahas dan nanti ini prosesnya masih berjalan. Tapi seperti teman-teman juga tahu, kebiasaan di Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu kami melakukan proses dulu baru mengumumkan. Kami tidak biasa mengumumkan tak jelas prosesnya. Kami biasa proses dulu nih dijalani, baru kemudian keluar menyampaikan. Kenapa? Karena kami ingin bertanggung jawab pada publik. Kami merasa ini sebuah tanggung jawab penting. Ini bukan main-main.
ini bicara tentang bangsa, bicara tentang negara, dan arah kita ke depan. Bukan atraksi-atraksi sekedar untuk menjadi percakapan. Itulah sebabnya kita seriusi prosesnya. Nanti kemudian ketika pada waktunya sudah selesai, maka kita akan sampaikan kepada masyarakat atas apa yang dijalani di dalam proses ini. Teman-teman menyaksikan di bulan puasa kemarin, ketika kita mengumumkan piagam kerjasama, teman-teman, ini adalah koalisi yang punya dokumen tertulis. Prosesnya tidak banyak atraksi, ujungnya solusi yang konkret. Ada kesepakatan. Itulah pola yang akan kita bawa terus. Ada hasil yang nyata, ada substansi yang difinalisasikan, dan ada penyampaian kepada publik. Ini sudah kita lakukan sebagai sebuah pola dan ini akan berkelanjutan. Sementara itu, anggota Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan Sudirman Said menyambut baik optimisme tersebut. Apalagi sirkulasi elit politik merupakan amanah demokrasi yang harus ditunaikan. Maka dari itu, pemilu yang jujur dan adil adalah mandat konstitusi yang harus dijalankan oleh semua elemen bangsa. Sudirman juga menjelaskan bahwa ke depan KPP akan melakukan berbagai ikhtiar untuk menyambut perubahan dan perbaikan. Dari Jakarta, tim KBA News TV melaporkan. Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Demokrasi Pancasila, hikmah Indonesia merdeka. Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya, dengan bara yang setia. Di bawah Undang-Undang Dasar 45, kita menuju ke pemilihan umum. Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Demokrasi Pancasila, hikmah Indonesia merdeka. Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya, dengan bara yang setia. Di bawah Undang-Undang Dasar 45, kita menuju ke pemilihan umum.